Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I hope you all always in a good condition ya. Oke, teman-teman mohon maaf bahwa saya hari ini tidak bisa masuk di kelas karena saya ada kepentingan di luar kota. So yeah, ini saya kasih video materi. Semoga bisa mengerti dan bisa dipelajari secara mandiri ya. Oke, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke unit 5 ya. Sudah masuk ke unit 5 which is sebentar lagi kita sudah masuk ke unit 6 dan sudah selesai begitu ya. Tidak terasa sekali ya. Oke, di unit 5 ini judulnya adalah Would you like to go with me? Nah, nanti kita akan cari tahu nih tentang apa ya bab ini ya. Oke, kita akan cari tahu bareng-bareng di slide berikut ini. Oke, nah jadi untuk di unit 5 ini, Would you like to go with me? Kita akan belajar tentang invitation, teman-teman. Tentang invitation ya, dan ini ada beberapa list learning activity yang akan kita lakukan di unit 5. So yang pertama, we will learning about the expression of asking, making, rejecting the invitation, as well as the preposition of time and place. Ya, nanti kita akan belajar tentang ekspresi untuk mengundang, menerima, ataupun menolak ajakan. Habis itu kita juga akan belajar tentang preposisi ya. Habis itu the next one, we will construct the invitation card ya, and then we will read the text about invitation. We will listen the audio about invitation, and we will do role playing about inviting someone. Ooh, okay. Nah, the next one is about learning outcomes. I'm going to explain to you about the learning outcomes, aka tujuan pembelajarannya. So harapannya, after learning, student will be able to, one, extend and respond to the invitation. The second one is construct the invitation letter. Oke, so sekarang kita sudah masuk ke asking for invitation ya, aka mengundang. Teman-teman juga bisa mengakses materi ini di modul kalian di halaman 72. Cuma memang di sini seperti biasa ada beberapa ekspresi yang tidak ada di buku, begitupun sebaliknya ya. Yang pertama, ini di sini ada dua nih, untuk mengajak ya, untuk mengundang itu ada dua versi. Ada versi yang polite ya, ada yang ini, yang versi sopan, dan yang kedua adalah yang versi informal atau versi chill-nya, versi santainya ya. Biasanya kalau kita mau ngajak teman, kita bisa nih pakai yang informal. Nah, yang pertama, kita mau bahas yang polite dulu ya, teman-teman. Nah, yang polite ini adalah ajakan yang sopan. Biasanya kita pakai ini untuk mengajak kerabat yang jauh, atau kerabat yang secara usia itu lebih tua dari kita, ataupun kerabat yang punya posisi yang lebih tinggi dari kita, misalnya kerabat kerja, dia adalah atasan kita ya, kita bisa mengajaknya secara sopan ya. Bisa juga ke teman juga bisa. Oke, yang pertama ada Are you free next Saturday? Ya, jadi kita tanyakan dulu nih, apakah kamu lagi free di Sabtu depan atau are you free next Friday? Jadi nggak ujuk-ujuk, nih aku udah siapin tiket nonton buat kamu. Kan kita nggak sopan ya, kita kan harus nanya dulu nih, apakah dia lagi free atau enggak gitu. Oke, yang selanjutnya bisa, are you busy on Friday? Kamu lagi sibuk nggak nih hari Jumat besok? Kalau lagi nggak sibuk, ayo kita pergi gitu. Selanjutnya, what are you doing on Friday? Kamu lagi ngapain Jumat besok? Lagi ada kegiatan kah? Seperti itu. Habis itu, ya di sini ada would you like to come? Nah, teman-teman, di sini would itu sebagai indikasi kesopanan ya. Would itu temennya will. Yang ini ya, would itu memang menandakan kesopanan. Nah, di sini ada would you like to come? Maukah kamu datang? Nah, yang selanjutnya ada would you please come to this event? Ya, mohon maaf ada suara motor ya. Would you please, ini harusnya ada you ya. Mohon maaf salah tulis. Would you please come to this event? Ini versi lebih sopannya lagi. Maukah kamu datang ke event ini? Ya, selanjutnya ada could you like to go?
Could ini temennya can, teman-teman. Ya, could you like to go? Tapi versi lebih sopan. Bisakah kamu pergi? Oke. Okay. Atau yang kedua bisa juga, could you please visit to the agenda? Bisakah kamu mengunjungi agenda tersebut? Habis itu bisa juga ini tidak menanyakan tapi pakai pernyataan, tapi sifatnya menanyakan, mengundang ya. Ya, bisa berbunyi, I would love for you to come to my party. Aku bakal senang banget nih kalau kamu datang ke pesta aku. Selanjutnya bisa juga, I was wondering if you would like to attend to my wedding. Aku penasaran nih, kamu bisa nggak ya datang ke pernikahan aku? Seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kirim undangan ya. Jadi ditanyakan dulu. Oke. Selanjutnya, ini untuk yang informal invitation. Jadi for you guys, kalau yang mau ngajak teman-temannya main gitu ya, bisa nih pakainya informal invitation. Biar lebih keren ya kita pakai bahasa Inggris. Oke, yang pertama ada, do you want to accompany me to shop? Maukah kamu menemani aku untuk belanja? Mau nggak ya kamu nemenin aku belanja? Oke. Selanjutnya yang kedua, come with me to their party. Ayo datang ke aku ke pestanya. Datang sama aku ke pestanya gitu ya, kurang lebih. Selanjutnya yang ketiga, I'm thinking of you and I thought that you will come with me. Aku kepikiran sama kamu nih. Kamu bisa nggak ya datang ke pesta itu sama aku gitu ya. Habis itu ini will itu versi lebih chill-nya would ya. Will you come to that invitation? Bisakah kamu datang ke undangan tersebut? Selanjutnya, can, versi chill-nya dari could ya. Can you come to that dinner event? Bisakah kamu datang ke acara dinner tersebut? Selanjutnya bisa juga nanya kalau mau ngajakin nonton gitu ya. Do you want to watch that movie? Maukah kamu menonton film tersebut? Jadi kalian nggak ujuk-ujuk beli tiketnya dulu baru nawarin, jangan ya. Jadi nawarin dulu. Nah, habis itu selanjutnya for the invitation ya, tadi kita sudah mengundang, kita juga berhak nih mau menerima atau menolak. Nah, kita cari tahu gimana sih caranya untuk menerima dan menolaknya ya. Oke, kita bahas dulu untuk yang accepting dulu teman-teman, untuk yang menerima dulu ya. Accepting invitation. How to accept invitation. The first one kita bisa bilang, I would love to. What time? Aku mau jam berapa ya? Gitu. The second one, sure, I'll come. Tentu, aku akan datang. The third one, of course, where is it? Tentu, di mana itu? Ya, and then the fourth one, nomor 4, bisa juga, that sounds great. Bisa juga, that sounds lovely. That sounds nice. That sounds good. Jadi ini pilih salah satu ya. That sounds great. That sounds lovely. That sounds nice. That sounds good. Okay? And then the next one, that would be fun, that would be exciting. Wah, itu bakal seru banget gitu ya. And then bisa juga langsung, okay, cool, yes. Okay, cool gitu ya. Nah, selain menerima ajakan, kita juga bisa menolak teman-teman. How to decline the invitation? Paling simple bisa, sorry, I cannot come. Maaf, aku nggak bisa datang. That's it. Easy. Atau yang kedua, I would love to, but I have something to do. Aku mau, tapi aku ada kesibukan lain. Gitu. Atau bisa juga reschedule, maybe next time. Can we reschedule the agenda? Bisakah kita mengganti waktunya? Gitu ya. Habis itu, ini versi lebih sopannya ya. Thank you for inviting me. Unfortunately, sayangnya, I'm busy at that time. Terima kasih sudah mengundang aku, tapi sayangnya aku lagi sibuk nih di hari itu atau di waktu itu. Gitu ya. Habis itu bisa juga, I cannot make it. Aku nggak bisa. Terus yang terakhir, ini ada something yang new ya sepertinya. No thanks, it's not my cup of tea. Tidak, terima kasih. It's not my cup of tea means aku tidak tertarik atau aku tidak mau, kurang lebih seperti itu. It's not my cup of tea atau ini bukan style aku. Ya. Atau kalian juga bisa sambil buka di halaman 72 di bagian declining invitation, yang paling bawah itu ada tulisan no thanks. It's not I'm not particularly keen on.
No thanks, it's not. I'm not particularly keen on. Itu artinya juga sama kayak it's not my cup of tea. Atau aku tidak deh sepertinya. Seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang preposition of time and place. Teman-teman bisa sambil dibuka di halaman 82 ya, di bagian paling bawah, di bagian language focus. Nah, di situ bisa saya simpulkan, yang akan kita bahas itu adalah preposition in, on, dan at. Nah, preposition ini adalah kata keterangan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita bisa kenal dengan di, ke, dari, gitu ya. Oke, yang pertama kita membahas at dulu teman-teman. At ya. Saya bagi jadi dua section, ada section time, preposition of time, dan ada section preposition of place. Nah, untuk yang time dulu, at. Nah, at ini digunakan untuk specific time ya, untuk specific time. Oke, di sini ada contoh yang pertama ada I have a meeting at 9 a.m. Berarti meetingnya tepat di jam 9 ya. I have a meeting at 9 a.m. Tidak lebih, tidak kurang. Selanjutnya, the train leaves at midnight. Ya, keretanya akan pergi di jam 12 tengah malam. Tidak kurang, tidak lebih. Selanjutnya, we met at the library at noon. Kita akan ketemu di perpustakaan tepat di jam 12 siang. So, kalau sudah jam 12 siang lebih 1, kita sebutnya adalah sebagai afternoon. Kalau jam 12 pas, teng, itu adalah noon, ya, untuk jam 12 siang. Habis itu, yang kedua, for the specific place, pakainya at. Ya, di sini ada ada contohnya. I'm sitting at the table number 17. So you don't have to find your friend at table number 20, table number 18 ya. Jadi nyarinya langsung di table number 17 karena itu sudah pasti ada di situ. Okay, and then the second one ada he's waiting at the bus stop UMP. So kalian tidak perlu tuh mencari di bus stop Unsud, bus stop IAIN, bus stop Purbalingga, tidak mungkin ada. So sudah pasti di bus stop UMP. And then the third one, we met at a cafe Kenangan coffee shop. So kita ketemunya di Kopi Kenangan coffee shop. Jadi kalian tidak usah tuh mencari di Kvoret, tidak usah mencari di Starbucks, Jeko, dan lain-lain ya. So langsung ke Kopi Kenangan. Oke, so the next one saya mau izin pindahkan video dulu. Oke, nah di sini ada in. In itu digunakan untuk period atau area yang lebih luas. Biasanya untuk clue atau untuk estimasi. Nah yang pertama, untuk yang period of time, untuk in, kita bisa gunakan untuk penggunaan month, bulan, years, tahun, centuries, and decades. Centuries itu adalah abad, decades adalah dekade. Contohnya, I was born in 1990. Nah, kita nggak tahu nih, 1990-nya itu apakah di Januari, Februari, Maret, tanggal berapa, kita nggak tahu. Dia hanya kasih clue, I was born in 1990. Oke? And then the second one, season. Nah, season di sini bisa pakai in. Contohnya adalah, I love going skiing in winter. Nah, kita nggak tahu nih, winternya apakah winter Desember, winter Januari, winter Februari, apakah winternya ada di Korea, Jepang, apakah di Amerika, atau di Eropa, seperti itu ya. Jadi kita tidak tahu nih tepatnya di mana, hanya ada di winter aja. That's the clue. Oke? Habis itu yang ketiga, the part of the day. I usually exercise in the morning. Nah, morning ini kan panjang ya waktunya, teman-teman. Bisa dari jam 6 sampai jam 11.59 siang. Nah, kita nggak tahu nih, apakah exercise-nya di jam 7, 8, 9, 10, we don't know. Okay, and then the next one, specific period of time. I'll be back in an hour. Oke, nah kita nggak tahu nih, ini hanya estimasi aja. Apakah 1 jam tepat, apakah 1 jam lebih sedikit, atau 1 jam kurang, itu hanya estimasi. Ya. And then, this one is for the larger area. For the first example, kita ada, I'm in the United States. Nah, United States itu kan luas sekali ya, teman-teman. It can be in New York, it can be in Los Angeles, bisa juga di Canada, Toronto, dan lain-lain.
So, kita nggak tahu di mana. Sama, I'm in the Purwokerto. Nah, kita nggak tahu nih Purwokertonya di part sebelah mana. Apakah di UMP, apakah di Unsut, apakah di Purwokerto Barat, Timur, Selatan, Barat, Utara, begitu ya. Oke, bisa juga for the second one, ada she's in the library. Dia ada di perpustakaan. Cuma kita nggak tahu nih perpustakaannya apakah perpustakaan UMP, perpustakaan Unsur, perpustakaan fakultas mana. Perpustakaan UMP pun ada luas ya, ada lantai atas dan lantai bawah. Nah, kita nggak tahu nih, dia hanya bilang she's in the library. Saya hampir bilang she's in the perpustakaan. She's in the library. Ya, jadi kita nggak tahu. Oke, the third one, the book is in the second drawer. Bukunya ada di rak nomor 2. Nah, kita nggak tahu nih rak nomor 2-nya apakah ada di kamar, apakah ada di ruang tamu, atau rak nomor 2-nya itu yang di tengah, pojok, atau mana, kita nggak tahu. Dia hanya bilang, the book is in the second drawer. That's it. I hope semuanya jelas ya. And then the next one adalah on, teman-teman. Ya, on. Nah, on di sini agak tricky ya sama at, hati-hati. Nah, on di sini adalah untuk menjelaskan waktu hari, bulan, dan juga tanggal. Sedangkan at itu sudah pasti spesifik jamnya. Ya, that's different. Oke, untuk on yang spesifik, untuk yang preposition of time on, contohnya adalah my birthday is on May 1st. Ulang tahunku ada di bulan Mei tanggal 1. Habis itu, we're going on vacation on August 15th. The deadline is for the deadline for the project is on Friday. Oke, ini hanya menjelaskan hari, Friday, bulan dan tanggal, bulan dan tanggal. Sedangkan at itu sudah langsung jamnya. Jadi on habis itu dispesifikan lagi menggunakan at, ya. And then on untuk preposition of place itu artinya adalah di atas. Do you still remember about under, beside, behind, in front of, and so on? Ya, on ini salah satu circle-nya ya. Artinya di atas. Contohnya yang pertama ada, the book is on the table. Bukunya ada di atas meja. The cat is sleeping on the bed. Kucingnya sedang tidur di kasur. Habis itu, I'm writing on a piece of paper. Aku sedang menulis di secari kertas. Bisa juga, your phone is on the table. You are sitting on the chair. Students are sitting on the floor. It can be like that. Okay, so that's it for the preposition and the expression of inviting. And then the next one is about assignment. Okay, I'm going to move my video again. Okay, for the assignment, saya tugaskan kalian untuk make a invitation card. Membuat surat undangan secara individu. It's terserah. Invitation card-nya apakah untuk agenda main, it's okay. Untuk agenda apapun itu, hangout, mancing, PS-an, that's okay. Atau agenda pesta yang formal juga boleh, ya. Untuk invitation card-nya akan lebih baik lagi untuk didesain menggunakan Canva, ya. Didesainnya terserah mau pakai aplikasi apapun, ya. Didesain secara sederhana saja. Jadi jangan hanya tulis tangan, foto, kirim, jangan, ya. Paling tidak didesain agar rapi. Habis itu nanti disubmit di tas LDC. Oke, I hope semuanya jelas ya teman-teman. Thank you so much for watching this video. Thank you so much. Semoga semuanya selalu sehat dan jika ada pertanyaan silahkan bisa menanyakan di grup ya atau bisa tanya juga ke temannya juga nggak apa-apa atau di grup juga nggak apa-apa. Thank you so much teman-teman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Terima kasih. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.